Hari ini saya melakukan tugas tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, tujuan saya ini, saya mewawancarai Ibu ya untuk menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang sudah dipelajari ya Bu ya tentang paradigma, prinsip dan pengambilan serta pengujian keputusan yang ada di sekolah kita nih Bu di SDN Johar Baru 09. Nah, saya meminta waktunya untuk Ibu ya Bu ya untuk mewawancarai, terutama untuk menganalisis kasus-kasus yang ada di sekolah kita ya Bu ya. Oke, kita mulai saja ya Bu. Baik Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pastinya kan dulu ya kita ketahui bersama setiap sekolah itu pasti punya kasus, di mana kasus-kasus itu kita bisa selesaikan. Yang pertama mungkin kita dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, dan saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika itu kan kedua pilihan sama-sama benar, sedangkan kalau bujukan moral menentukan benar dan salah. Oh ya, berarti ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan dengan penuh pertimbangan pastinya saya ya di sini saya berusaha tidak ada rasa memihak kepada salah satu gitu ya di sini antara pihak yang satu. Contoh kasus di tempat kita ini adalah pembuatan panggung, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, pasti lahan tanah itu sebenarnya lebih difokuskan kepada taman-taman gitu. Tetapi kan kita juga butuh panggung untuk apresiasi anak dalam penampilan setiap hari Kamis kita kan ada unjuk anak-anak dalam mengembangkan kemampuan mereka. Tetapi ini kita bertentangan dengan adiwiyata. Adiwiyata setiap lahan tanah itu kan harus kita manfaatkan untuk taman. Tapi Ibu di sini sudah mencoba tuh lahan tanah ini, sudah kita coba berkali-kali, ternyata tidak bisa untuk menanami tanaman dengan baik karena banyak puing-puing bekas bangunan waktu renovasi sekolah ini. Nah, akhirnya Ibu mengambil keputusan tetap harus dibuat panggung, tapi dengan catatan ada pengganti taman yang tadinya nggak boleh dari pihak lingkungan hidup, kita buat vertical garden gitu. Nah, vertical garden kan lebih cakep nih, di mall-mall kita suka lihat ada vertical garden. Kenapa enggak sekolah kita membuat vertical garden? Oh iya ya Bu ya, kasus seperti itu mungkin nggak hanya terjadi di sekolah Ibu ya, di sekolah-sekolah lain juga pasti ada seperti itu ya Bu ya. Jadi ada dua nilai yang menurut kita tuh sama-sama benar, tetapi karena kita bingung menentukan pilihan yang mana, nah Ibu kebetulan juga ada ini Bu ya, keputusannya itu dengan tetap membuat panggung dan vertical garden seperti itu ya Bu ya. Dan kita harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya kan kebutuhan ini. Ternyata vertical garden juga bisa jangka panjang, panggung juga, apalagi nih panggung ini kan permanen. Jadi kalau setiap kegiatan kita nggak harus sewa panggung, buat panggung yang itu memakan biaya yang sangat banyak, tetapi kita sudah punya panggung. Iya, jadi paradigma yang Ibu pilih adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang dapat Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya pastinya kan pertama kita mengidentifikasi masalah nih, yang masalah ada di sekolah kita. Lalu untuk mengidentifikasi masalah itu saya mengadakan rapat dengan teman-teman, dengan mitra kerja kita yaitu di SDN Johar Baru 9 untuk membahas permasalahan ini sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan bijak. Oh iya seperti itu ya Bu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pengambilan keputusan, Ibu identifikasi masalah terlebih dahulu, terus Ibu mengadakan rapat dengan Dewan Guru ya Bu ya untuk membicarakan masalah ini sampai Ibu menentukan keputusan apa yang tepat ya Bu ya. Nah tadi setelah Ibu ada pengambilan keputusan, hal-hal apa saja ya Bu ya yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Tantangannya dalam mengambil keputusan yang saya buat pastinya tidak 100% benar dan memuaskan semua pihak. Tentunya kan barangkali ada nih dari pihak sebagian yang tetap pengen jadi taman, tetapi
saya juga mempertahankan, kan sudah mencoba berkali-kali tanaman di situ tidak bagus hasilnya ya. Akhirnya pasti saya tetap mengambil keputusan membuat panggung untuk jangka panjang dan bagus untuk sekolah kita, untuk ada tempat apresiasi siswa-siswa, karena saya pasti setiap keputusan itu tidak semuanya orang setuju, pasti ada kendala yang harus saya tanggapi dari sana sini, tetapi saya jawabannya harus bisa memuaskan paling tidak yang tadinya tidak puas jadi mengerti atau paham. Ya, memang sih tidak semua orang terpuaskan dengan pengambilan keputusan ini, Bu ya. Pasti ada 1-2 orang yang tidak setuju seperti itu. Itu merupakan hal yang wajar ya, Bu ya. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi ini? Pastinya saya jadwalnya itu hanya menentukan kapan yang tepat untuk mengajak teman-teman rapat memikirkan kasus atau dilema yang kita hadapi ini, sehingga saya tidak salah mengambil keputusan. Tentunya kan dengan melibatkan teman-teman untuk bermusyawarah dalam rapat tersebut, sehingga kita menentukan waktu yang tepat dalam pertemuan, itu rapat. Ya, jadi ya untuk menyelesaikan sebuah masalah pasti kita memerlukan rapat dengan Dewan Guru ya, Bu ya. Lalu apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema lingkungan dan dilema etika? Iya, itu saya selalu mengambil keputusan ini tidak sendiri, selalu melibatkan mitra kerja. Di sini saya guru-guru tuh saya anggap adalah mitra kerja saya, karena saya berprinsip siapa sih saya kalau tidak didukung oleh mitra-mitra kerja saya. Jadi semua guru saya anggap mitra kerja saya untuk mengambilkan keputusan agar keputusan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi tentu kita dalam mengambil keputusan tidak secara sepihak ya, Bu ya, dan tidak diambil keputusan secara sendiri ya, Bu. Kita membutuhkan orang lain, yaitu Dewan Guru. Nah, yang terakhir nih, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ini, Bu? Ya, pengalaman yang saya petik dalam kasus ini contohnya ya, saya selalu berprinsip karena ini adalah sekolah ya, putusan saya itu harus berpihak kepada kepentingan murid. Satu-satunya kan tadi ya, panggung ini sangat dibutuhkan oleh murid dalam mengapresiasikan kemampuan dia, karena kita ada kegiatan setiap hari Kamis sebagai hari apresiasi buat anak-anak. Jadi itu adalah kepentingan buat murid yang saya ambil, justru bukan keinginan saya gitu. Jadi saya selalu keputusan apapun yang nomor satu adalah berpihak kepada kepentingan bersama. Contohnya di sini adalah murid yang benar-benar kita hargai dan kita kasih secara seluas-luasnya untuk kepentingan mereka bisa melakukan apresiasi di sekolah kita, contohnya terhadap panggung ini. Dan saya kan selalu mengambil keputusan dengan mengajak teman-teman semuanya, tidak selalu mengambil keputusan secara sendiri. Iya, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran yang dapat Ibu ambil yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua keputusan tidak Ibu ambil tergesa-gesa, melainkan melalui rapat oleh Dewan Guru ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu wawancaranya hari ini. Nah, mungkin untuk kedepannya lagi, untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan sekolah, hal ini bisa Ibu terapkan ya, Bu ya, terutama dengan rapat dengan Dewan Guru agar keputusan yang Ibu ambil itu tidak dilakukan secara sepihak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Lia. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Lia dari SDN Jawa 09. Saya hari ini mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah atau pimpinan sekolah dari SDN Jawa 10 ya Pak ya. Dan tentunya tuh beda ini Pak ya, beda sekolah, karena tugas saya hari ini adalah mewawancarai kepala sekolah yang bukan sekolah saya sendiri. Nah, saya mendapatkan tugas dari CGP ya Pak ya, yang berkaitan dengan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan pembelajaran. Nah, adapun tujuan saya mewawancari Bapak adalah melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang
sekolah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah Bapak. Sebelum kita lanjut ke wawancara ya Pak ya, Iya. Boleh nggak Pak saya tahu salah satu kasus di sekolah Bapak yang akhir-akhir ini Bapak alami dan Bapak mengambil keputusannya seperti itu Pak? Baik Bu Ria. SDN Johar Baru 10 terdiri dari 20 guru dan 6 tenaga pendidikan. Di samping itu, di guru tersebut ada 4 orang yang mau memasuki masa pensiun. Mereka masih semangat mengajar, namun mereka kurang memahami IT. Karena program pemerintah Merdeka Mengajar, kemampuan IT guru-guru harus ditingkatkan. Di era digital sekarang ini masih ada beberapa guru yang ada ketidakmampuannya dalam IT, istilahnya sekarang gaptek teknologi. Ketika diadakan pelatihan atau belajar bersama mengenai aplikasi yang akan digunakan saat proses pembelajaran mengalami kesulitan. Nah, ditambah lagi tidak ada kewajiban dari pihak sekolah agar guru mengajar menggunakan IT. Situasi tersebut menempatkan paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi kasus sekolah Bapak itu ada beberapa guru yang sudah mau masuk ke masa pensiun, kurang mengerti IT, seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan sekolahnya kebetulan juga tidak ada kewajiban untuk guru-guru melaksanakan atau melakukan pembelajaran dengan IT ya Pak ya. Iya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Pertanyaannya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral melalui identifikasi. Jika situasinya menunjukkan benar dan salah, maka masuk ke dalam bujukan moral. Jika situasinya bertentangan seperti ada rasa kasih sayang dan bimbang karena situasi semuanya benar, maka masuk ke dalam dilema etika. Seperti itu ya Pak ya. Terus selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya akan mempertimbangkan dan mengambil keputusan tanpa rasa pilih kasih seperti itu. Keputusan Bapak itu Bapak pikirkan matang-matang dan tidak diambil dengan memihak salah satu ya Pak ya, Ya, seperti betul, itu. ya. Nah lanjut nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah, melakukan pemetaan guru yang bisa IT. Selanjutnya memanggil guru yang bersangkutan untuk melakukan pendekatan personal. Selanjutnya membuat pendampingan individu terhadap guru yang tidak bisa IT. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak identifikasi, lalu Bapak memanggil guru tersebut secara personal untuk diberikan pengarahan seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Nah lanjut nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang sudah efektif dalam pengambilan keputusan yakni melakukan pendekatan secara personal dan membuat kesepakatan dengan alasan saya melakukan ini adalah menjunjung nilai prinsip rasa peduli terhadap orang. Seperti itu Pak. Jadi prinsip yang Bapak lakukan adalah peduli terhadap teman ya Pak ya. Iya,
Iya, betul. Oke. Lalu hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan saya dalam pengambilan keputusan adalah tidak semua guru yang mempunyai kemampuan IT mau mengajari guru yang kurang, karena ada kalanya guru-guru mempunyai kesibukan dan tidak ada waktu untuk mengajari guru yang lainnya yang tidak bisa. Jadi tantangan Bapak itu terhadap guru yang memiliki IT ya Pak ya? Ya. Mereka itu kadang-kadang yang punya IT itu mereka sibuk gitu Pak, jadi tidak ada waktu untuk mengajari mereka. guru yang tidak memiliki kemampuan ya Pak Ya, ya, betul, seperti betul. itu. Lalu hal apa saja sih Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya apa aja tuh Pak? Untuk menyelesaikannya kasus ini, saya membuat jadwal. Ini Pak kalau tantangannya tadi. Oh ya, tantangannya. Tantangan saya dalam pengambilan keputusan adalah tidak semua guru mempunyai kemampuan IT. Iya. Mau mengajari guru yang kurang karena ada kalanya guru-guru yang memiliki kemampuan IT juga mempunyai kesibukan, sehingga tidak bisa untuk mengajari teman-temannya yang masih belum menguasai IT. Lalu ada nggak Pak Bapak, ada nggak jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Di mana kasus tersebut itu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, seperti itu Pak? Ya, baik Bu Lia. Untuk menyelesaikan kasus ini, saya membuat jadwal khusus untuk penyelesaian, seperti menentukan waktu yang tepat untuk pendampingan individu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak membutuhkan waktu yang tepat, waktu yang pas untuk melakukan pendampingan individu ke guru yang tidak memiliki IT itu ya Pak ya. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak ya dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Ya, pihak yang membantu saya adalah guru-guru yang mempunyai kemampuan IT yang baik. Jadi Bapak membutuhkan dukungan apa atau yang bisa membantu Bapak adalah guru-guru yang memiliki IT ya Pak ya? Iya, seperti itu. Nah dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi yang pertama adalah berbagi praktik baik. Yang kedua, guru harus saling membantu. Ya, maksudnya berbagi praktik baik itu artinya ketika guru mempunyai satu kemampuan lebih, diharapkan sharing ya Pak ya, Iya, betul. membagikan ilmunya kepada guru Iya. yang kurang ya Pak Iya, ya. iya, betul, Bu. Seperti itu ya Pak ya yang dapat Bapak sampaikan dan pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih Bapak wawancaranya. Semoga ilmu yang tadi Bapak